Bab 1276 Interogasi. Segala hal buruk yang terjadi selama 3 bulan terakhir di domain suci semuanya disalahkan pada 7 gunung suci oleh klan Luo. Berita itu sangat mengejutkan, dan orang-orang sulit mempercayai telinga mereka. Awalnya mereka skeptis, atau lebih tepatnya tidak mau mempercayainya karena takut. Karena kejadian ini berarti mereka adalah musuh bebuyutan pegunungan suci. 8 kaisar telah membunuh banyak orang demi kebutuhan egois mereka untuk berkultivasi. Sementara para bajingan yang didukung oleh pegunungan suci menyatakan hukum mematikan yang membunuh lebih banyak lagi. Dan keduanya sebenarnya terkait. Masyarakat ingin membalas dendam atas kematian tragis tersebut. Tapi musuh terlalu kuat. Apa yang dilakukan belalang sembah saat menghadapi kereta? Karena itu, orang-orang menyebutnya sebagai kesalahpahaman. Bahwa pegunungan suci tidaklah jahat. Namun sekarang, klan Luo membuka lebar-lebar fasadnya. Menyatakan perang terhadap pegunungan suci. Itu seperti mengatakan, karena tidak ada di antara kalian yang berani bertarung, kami bersedia menjadi anak domba mereka. Masyarakat mengalami konflik. Pegunungan suci terlalu kuat. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya. Itu adalah bunuh diri. Kemudian datanglah seorang pemimpin yang saleh. Tepat pada waktunya untuk membimbing kawanan domba yang hilang dan memberikan keadilan kepada mereka. Pengumuman cerah itu ditempel di setiap sudut negeri 8 kaisar. Sekali lagi membuat khawatir orang-orang. Dengan wewenang yang diberikan kepada kami. Di dunia di mana langit dan bumi tidak menunjukkan belas kasihan. Memperlakukan semua makhluk hidup hanya sebagai hewan ternak. Dan di mana para orang suci bertindak tidak benar. Mengambil darah dan daging rakyat jelata. Kami, pasukan bersatu dari keluarga Luo, sekarang dekretkan untuk melaksanakan kehendak surga. Kita akan bersatu dengan para pahlawan dari seluruh penjuru dunia. Bersama-sama. Untuk menghadapi pegunungan suci. Untuk menghukum kesalahannya. Untuk memadamkan keluhan masyarakat umum. Dan melaksanakan kehendak surga. Semua orang membaca kata-kata merah itu dengan kaget. Klan Luo ingin menghukum pegunungan suci. Tangisan bermunculan di mana-mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapakah di wilayah suci yang dapat bersaing dengan pegunungan suci? Klan Luo memang terhormat. Tapi apakah mereka akan menentang kekuatan sebenarnya? Sayang sekali. Dengan hilangnya 8 kaisar dan klan Luo yang menguasai wilayah tersebut, kami akhirnya bisa hidup damai. Sekarang mereka menuju kematian. Tapi untuk tujuan apa? Klan Luo ingin bunuh diri dan wilayahnya akan berkonflik lagi. Semua orang membicarakan pengumuman baru-baru ini. Semuanya menggelengkan kepala dan menyesali kepicikan klan Luo. Serta masa-masa sulit yang menanti mereka. Siapa yang akan menyatukan tanah dengan hilangnya klan Luo? Hanya sedikit yang bersemangat. Memutuskan untuk pergi ke klan Luo dan bergabung dengan mereka dalam perang. Bahkan jika kematian adalah suatu kepastian, mereka akan jatuh terpuruk. Sementara beberapa orang bersembunyi dan menyeringai di balik bayang-bayang. Mereka menunggu klan Luo mati sehingga mereka bisa mengambil alih tanah itu. Semua pendapatnya berupa dukungan, penolakan, atau ratapan. Namun tak seorang pun benar-benar mempercayainya. Situasinya jelas. Bahkan pegunungan suci yang jahat pun masih maha kuasa. Klan Luo masih berupa serangga. Hasilnya sudah jelas. Kemudian, sebuah peristiwa mengejutkan dunia. Langsung mengubah opini mereka. Di Gunung Suci ke-6, di ruang gelap, Luo Yunhai diikat pada salib dan mengeluarkan darah. Membentuk noda darah besar di kakinya. Obor yang berkelap-kelip menyinari wajah pucatnya sesekali. Memperlihatkan kondisi lemahnya. Penguasa gunung berdiri di hadapannya. Menatap tajam dan tidak berperasaan. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka darah di wajah yang bengkak. Sambil mengejek. Masih tidak mau bicara. Aku memberimu satu kesempatan lagi untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana anak saya meninggal? Siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Pak. Suara Luo Yunhai terdengar kasar dan pelan. Diikuti dengan serangan tiba-tiba yang membuat kepalanya terlempar ke samping.
Dia memilih untuk menahan rasa sakit daripada menangis. Dadanya memiliki batang logam yang menembusnya. Sekarang ia ditarik dan mengeluarkan darah. Masih tidak mau bicara. Anda tidak akan mati. Namun terkadang hidup bisa lebih buruk daripada kematian. He Haodong mengertakkan gigi dan meraung. Katakan siapa yang membunuh anakku. Aku tidak tahu. Luo Yunhai menutup matanya dan melolong. He Haodong sangat marah. Lakukan sesukamu. Jika kamu tidak tahu, lalu apa yang dilakukan Chu Qingcheng di klanmu? Aku sudah bilang, dia datang ke sini sendirian. Itu semua yang aku tahu. Omong kosong. Dia tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari Ruby Cloud Sect. Ada kaisar yang mengawasi setiap gerakannya juga. Permaisuri yang memikat sudah memberitahuku, jadi jangan coba-coba berbohong padaku. Nada suara He Haodong menjadi lebih tinggi saat dia selesai. Dengan darah yang terus-menerus menetes, Luo Yunhai masih mempertahankan kata-katanya yang sama. Saya tidak tahu. Dia baru saja datang ke klan Luo dan berkata dia meninggalkan Ruby Cloud Sect. Bahwa dia hanya bisa mengandalkan kami. Bagaimana saya tahu bagaimana dia melarikan diri? Tanyakan saja padanya. Kamu pikir aku tidak menginginkan itu daripada membuang-buang waktu untukmu? He Haodong menjadi marah. Apakah kamu tidak sadar atau hanya berpura-pura tidak mengetahui betapa pentingnya dia bagiku? Menggunakan kekerasan padanya akan menghancurkan semua yang telah saya kerjakan selama 1 abad terakhir. Luo Yunhai terengah-engah. Matanya mengejek. Jadi ini adalah penguasa Gunung Suci. Hanyalah seorang preman jalanan biasa. Karena kamu tidak bisa menghadapinya. Kamu menyerangku. Aku tidak tahu apa-apa. Bang! Kepala Luo Yunhai terlempar ke samping akibat pukulan itu. Terbatuk darah dan gigi. Bodoh! Berhentilah bersikap sok. He Haodong pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Orang-orang bodoh di negeri 8 kaisar menjadi keterlaluan karena memandang rendah pegunungan suci surgawi. Ini saatnya kita mengajari mereka apa itu teror yang sebenarnya. He Haodong menutup gerbang besi di belakangnya. Luo Yunhai tersenyum sambil menghela nafas. Seperti yang dikatakan kakak Zuo, dia tidak akan menyentuh saudari Qingcheng. Aku lega. Luo Yunhai menutup matanya. Tak sadarkan diri. He Haodong keluar dari ruangan dan 2 orang muncul sambil membungkuk. He Haodong melotot. Bagaimana kabar gadis itu? Apakah dia membuat masalah? Tuan Gunung. Yang dia lakukan hanyalah bersikeras ingin bertemu anak itu. Bagus. Ingatlah untuk memperlakukannya dengan baik jika kita ingin mendapatkan sesuatu. Ya, Tuan Gunung. Seperti yang dikatakan dalam teks kuno. Dia hanya bisa memberikan apa yang dia miliki atas kemauannya sendiri. Tidak pernah dipaksa. Kami tidak akan membiarkan anak muda itu merasa menyesal. Bagus. He Haodong mengangguk dan memegang pakaian berdarah sambil tersenyum hangat. Dia kemudian pergi bersama keduanya menuju ruangan yang indah. Dia mengetuk. Qingcheng, bolehkah saya masuk? Memasuki. He Haodong tersenyum mendengar nada dinginnya dan memandang Chu Qingcheng yang menawan di dalam saat dia masuk. Chu Qingcheng sangat mendesak dalam tuntutannya. Di mana Yunhai? Di mana kamu menahannya? Jangan khawatir, Qingcheng. Tuan Muda Luo adalah temanku yang aku perlakukan dengan hormat dan perhatian. Dia tamuku. Hahaha. Aku ingin melihatnya, kata Chu Qingcheng. He Haodong menggelengkan kepalanya. Terlihat baik hati. Sangat berbeda dari sisi jahat yang dia tunjukkan beberapa saat sebelumnya. Itu tidak mungkin. Pria dan wanita perlu menjaga jarak. Anda dan Fener belum menikah. Tapi saya melihat Anda sebagai menantu perempuan saya. Aku tidak akan pernah membiarkan cowok sembarangan mendekatimu. Ini akan menjadi skandal di seluruh pegunungan suci. Jangan panggil aku seperti itu. Putramu sudah mati dan aku tidak ada hubungannya dengan pegunungan suci. Bentak Chu Qingcheng. He Haodong menghela nafas. Putraku pasti sudah ditakdirkan bersamamu. Dia sangat bersemangat ketika dia kembali dari luar. Hanya kamu yang dia bicarakan. Aku tahu dia sedang jatuh cinta. Teruslah berakting. Kamu pikir aku belum pernah mendengar pembicaraan anakmu dengan tuanku?
Itu bukan cinta, tapi keegoisan atas sesuatu yang kumiliki. Chu Qingcheng memutar matanya. Meskipun dia tidak mengungkapkannya karena jika He Haodong tahu kebohongannya sudah terungkap, dia tidak akan begitu akomodatif. Untuk menyelamatkan Luo Yunhai, untuk menjaga keamanan klan Luo, dia harus ikut bermain. Bab 1277, Serangga-serangga jahat yang busuk. Sudah lama berada di sekitar klan Luo dan Zhuo Fan. Aku sendiri menjadi licik. Maksudku pintar. Ya pintar. Chu Qingcheng menunjukkan senyum cerah dan membungkuk. Tuan Gunung He, saya bersyukur tetapi saya tidak merasakan hal yang sama terhadap Tuan Muda. Saya meminta Anda melepaskan kami. Hati seorang gadis tidak bisa dipaksakan. Ini berarti Fenger bukanlah orang yang beruntung. Itu bukan salahmu, Nona Chu. He Haodong memandang keluar jendela. Tampak sedih. Mendengar berita buruk tentang kematian putra saya. Saya hanya bisa menitikkan air mata dan tidak ada yang lain. Nona Chu, saya mohon agar Anda memberitahu saya apapun yang mungkin Anda ketahui tentang kematiannya. He Haodong membungkuk dalam-dalam pada Chu Qingcheng. Chu Qingcheng membantunya berdiri. Senior, kamu terlalu sopan kepada orang seperti saya. Itu wajar saja. Jika saya bisa menghapus ketidakadilan anak saya, maka saya bahkan akan bersujud. Dia memasang ekspresi tulus. Dengan air mata berlinang. Chu Qingcheng menyadari dia akan tertipu jika bukan karena mengetahui kebenarannya. Meski begitu, hati mudanya tetap tergerak. Dia harus mencintai putranya. Terlepas dari simpatinya, dia tetap tidak akan mengadukan Zhuo Fan. He Haodong memegangi dadanya dan jatuh ke tanah. Tampak pucat. Chu Qingcheng panik dan bergegas membantu. Senior, ada apa? Nona Chu, aku tidak tahan. Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? He Haodong bernapas dengan kasar. Chu Qingcheng dengan cepat menyetujuinya. Katakan padaku, ini adalah untuk Anda. He Haodong menunjukkan padanya gelang giok dalam 5 warna. Itu terbuat dari batu giok kuno yang dipanen dari hutan si abis. Ia hanya terbentuk sekali dalam 1 juta tahun. Ini membantu menjernihkan pikiran dan memperkuat jiwa. Bahkan mereka yang memiliki bakat buruk pun bisa menjadi orang suci. Chu Qingcheng terkejut. Hutan jurang laut memiliki binatang laut dan binatang spiritual terbang di tingkat 12 dan 11. Bahkan para Sein pun tidak pergi ke sana. Ini pasti sangat berharga. Yaitu, dia berusaha keras untuk menjelaskan. Binatang-binatang spiritual itu selalu mengawasinya dengan cermat. Karena dapat membuka pikiran mereka. Maka mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya. 7 gunung suci telah menderita kerugian besar hanya karena mengambil bagian ini. Dan sekarang itu milikmu. Tidak. Aku tidak bisa menerima sesuatu yang sangat langka. Itu karena sangat berharga aku memberikanmu sebagai pengganti Fenger. Batuk. He Haodong batuk darah tampak lebih lemah. Aku berencana menghadiahkannya kepada calon istri Fenger. Tetapi dengan kepergiannya dan karena dia mencintaimu, aku akan memberikannya kepadamu sebagai penggantinya. He Haodong memaksakannya di tangan Chu Qingcheng. Tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menerimanya. Qingcheng, apakah kamu lupa janjimu padaku? Jika kamu menolak, aku akan menghancurkan klan Luo. Chu Qingcheng bergidik dan terdiam. He Haodong tersenyum dan batuk beberapa kali lagi. Chu Qingcheng tidak tahu harus berbuat apa. 2 orang bergegas masuk saat itu dan berteriak melihat keadaan He Haodong. Tuan Gunung, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Aku tidak tahan. He Haodong tersenyum pada Chu Qingcheng. Qingcheng, kamu bisa pergi sekarang. Pergi. Ya. Aku mendapatkan keinginanku sehingga kamu bisa pergi. He Haodong tersenyum sambil menangis. Sejak Fenger meninggal, saya punya 2 permintaan. Untuk mengetahui penyebab kematiannya. Untuk membalas dendam. Dan memberikan gelang ini padamu untuk anakku. Yang kedua adalah yang paling penting. Karena ini memenuhi kerinduan Fenger. Sekarang saya merasa damai.
He Haodong menghela nafas sambil tersenyum. Menutup matanya seolah dia bukan lagi orang di dunia ini. Kedua orang itu berteriak dengan panik. Tuan Gunung, kamu tidak bisa pergi. Senior, bangun. Chu Qingcheng gemetar. Bukankah senior adalah orang suci puncak? Bagaimana dia menjadi begitu lemah? Kedua pelayan itu menghela nafas. Nona, sejak Tuan Muda meninggal, Tuan Gunung merasa sakit karena khawatir dan putus asa. Kultivasinya salah dan hatinya diganggu oleh setan. Dia minum obat tetapi tidak membantu. Dia tidak punya alasan untuk hidup. Bahkan jika dia adalah orang suci puncak. Chu Qingcheng dipenuhi kekhawatiran. Dia kejam. Tapi dia sangat menyayangi putranya. Apa yang akan terjadi dengan Gunung Suci ke-6 dengan meninggalnya penguasa gunung? Perang saudara, kekacauan, pembunuhan. Kami akan menggantikan posisi Mountain Lord jika kami bisa. Keduanya menangis dan berkata, Nona, Tuan Gunung berkata kamu boleh pergi. Saya akan mengurus semuanya. Sehingga Anda dan Tuan Muda Luo bisa pergi. Kami akan menangani pemakamannya dan tidak akan menemui tamu lagi. Chu Qingcheng ragu-ragu. Jangan terlalu terburu-buru. Saya akan tinggal untuk mengirim senior pergi. Tidakkah rindu membenci Tuan Gunung karena membawamu? Mengapa aku membencinya? Dia selalu baik padaku dan aku merasa sedih melihatnya pergi seperti ini. Kamu tidak ingin penguasa gunung mati? Tentu saja tidak. Chu Qingcheng menghela nafas. Dia sangat baik. Sangat menyakiti putranya. Sangat menyedihkan. Saya benar-benar berharap bisa menyelamatkannya. Keduanya mengangguk dan berkata, Nona, kenapa tidak mencobanya? Mungkin kebaikan dan pemikiran Anda bisa membantunya. Penguasa gunung selalu menganggapmu sebagai menantu perempuan. Tanpa putranya, hanya kamu yang dia sayangi di dunia. Itu sebabnya dia akan memberimu barang paling berharga di pegunungan suci ke-6. Melihat gelang itu, Chu Qingcheng mengangguk dan memegang tangan He Haodong. Menggunakan Yuan Qi miliknya. Senior, tunggu. Jangan mati. He Haodong masih belum sadarkan diri. Para petugas panik. Nona Chu, Anda bisa melakukannya. Sembuhkan hatinya dan Tuan Gunung pasti akan bangun. Chu Qingcheng mengangguk dan menggunakan Yuan Qi-nya sampai dia hampir kehabisan tenaga. Bahkan berkeringat karena tenaga. Nona Chu, maafkan kami karena tidak membantu apapun. Penguasa gunung sangat memedulikanmu. Hanya Yuan Qi-mu yang bisa membangunkannya. Kami khawatir Yuan Qi kami hanya akan memperburuk keadaan. Hati penguasa gunung hancur dan bukan tubuhnya. Aku tahu. Chu Qingcheng mengertakkan gigi dan bekerja lebih keras. Tanpa hasil. Keduanya mendesaknya lebih keras. Nona Chu, Anda harus menyelamatkannya dengan sepenuh hati. Ketulusanmu pasti akan menyelamatkan Tuan Gunung. Chu Qingcheng menutup matanya dan memberikan semua yang dimilikinya. Chu Qingcheng merosot karena kelelahan. Meninggalkan para pelayan sambil menghela nafas. Tuan Gunung. Dia melakukan yang terbaik tetapi tidak ada hasil. Ini berarti dia harus berkomitmen dengan seluruh keberadaannya agar hal itu berhasil. Wajah pucat He Haodong kembali normal dan menatap Chu Qingcheng dengan gigi terkatup. Aku menyuruh Fenger membuatnya jatuh cinta padanya sehingga kematiannya akan menjadi kasus terbaik untuk membuat ini berhasil. Sekarang biarpun cewek ini ingin menyelamatkanku, itu bukan atas pengorbanannya sendiri. Jadi tidak ada gunanya. Keduanya diam. He Haodong berdiri. Biarkan dia istirahat. Kami akan memikirkan sesuatu. Juga. Pergi ke klan Luo dan lihat apakah Zhuo Fan telah kembali. Kudengar keduanya sedang jatuh cinta dan mungkin kita bisa menggunakan itu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tuan Gunung, bukankah kita akan gagal membiarkan dia mengeluarkannya dari Nona Chu? Bodoh. Pernah mendengar tentang sulap? Aku akan mengambilnya sebelum diberikan padanya. He Haodong melotot. Tawa mengejek terdengar di telinga mereka saat itu. Hahaha. Kamu ingin kedaulatan. Serangga busuk sepertimu tidak sepadan. Bab 1278, Pakar Misteri. Siapa yang bilang? He Haodong menggonggong. Ledakan. Gelombang pedang yang dahsyat menghantam dari langit di atas.
membuat ruangan indah itu menjadi reruntuhan dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Energi pedang yang kuat melonjak dan He Haodong bersama para pengiringnya terlempar dalam ledakan tersebut. Setelah debu mereda, semuanya menjadi rata. Tanpa ada seorang pun yang terlihat. He Haodong bergidik, menatap langit dengan kaku. Seorang ahli sejati telah datang. Suara mendesing. Para ahli pegunungan suci menyerbu keributan itu. Hanya untuk melihat He Haodong. Tuan Gunung, apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. He Haodong merasa sulit untuk berbicara. Masih belum bisa berbicara. Lalu dia panik dan mengobrak-abrik puing-puing. Di mana Chu Qingcheng? Kedua pelayan itu membungkuk. Tuan Gunung, bukankah dia dibunuh? Tidak. Serangan itu bertujuan untuk membutakan kami. Bukan membunuh kami. Kalau tidak, kami tidak akan bisa bertahan. He Haodong serius. Yang lain membungkuk. Tuan Gunung, apa yang terjadi? Seseorang datang untuk menyelamatkan Chu Qingcheng. He Haodong menggertakkan giginya. Suaranya bergetar karena marah dan takut. Yang lain tersentak dan berteriak. Tidak mungkin. Kami telah menjaga gunung suci ke-6 selama ini. Bahkan para Sein di gunung lain pun tidak bisa menyelinap masuk. Bagaimana dia bisa masuk dan keluar tanpa disadari setelah menyerang penguasa gunung? Dia pasti menakutkan. He Haodong mengusap alisnya. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya dan mempermainkan hidup kita. Kekuatannya pasti sangat mengerikan. Apakah dia membunuh anakku? Apakah dia mengincar sesuatu yang ada pada gadis itu? Yang lain tercengang. Tuan Gunung, apakah itu berarti membalas dendam pada Tuan Muda? Balas dendam apa? He Haodong menggelengkan kepalanya. Masalahnya adalah, bisakah kita mengambil kembali benda itu ketika ahli misteri memegangnya? Kapan domain suci memiliki sosok yang begitu mengerikan? Ini mengerikan. He Haodong menghela nafas. Sementara yang lain sedang memikirkan masa depan mereka. Mereka telah mengejar Chu Qingcheng selama 100 tahun. Hanya sampai ada orang lain yang mengambilnya dari mereka. Semua usaha mereka sia-sia. Di ruang rahasia, Luo Yunhai digantung dengan seutas benang di kayu salib. Bam! Pintu baja tebal itu dibuka. Luo Yunhai bersorak. Kakak Zuo, kamu datang. Ses. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Zuo Fan dan anak pedang mendekat dan mengeluarkan tongkatnya sebelum memberinya penyembuhan. Di mana Qingcheng? Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Aku sudah dikurung sejak kami tiba. Tapi menurutku mereka tidak akan mencoba apapun dengannya. Saya tahu mereka punya rencana untuk Qingcheng dan tidak akan menyentuhnya. Zuo Fan menepuk pundaknya. Matanya tajam. Kamu telah melalui banyak hal, saudaraku. Tapi sekarang aku membalas dendam. 10 kali lipat. Luo Yunhai mengangguk. Zuo Fan sedang berbicara besar. Ini adalah pegunungan suci. Penuh dengan para ahli dan dia ingin mengamuk. Bagaimana jika mengetahui Anda dan memperburuk keadaan? Luo Yunhai sangat percaya pada kakak laki-lakinya. Ketika dia mengatakan sesuatu, dia akan melakukannya. Menempatkan Luo Yunhai yang terluka di punggungnya. Zuo Fan menyuruh anak pedang mengintai di depan. Diam dan jangan memperingatkan mereka. Kita akan menghadapi orang-orang bodoh ini setelah kita menemukan Qingcheng dan dia selamat. Aku tahu, ayah. Aku tahu gayamu. Aku tidak akan membiarkan mereka menguasai kita. Anak pedang mengangguk. Luo Yunhai penasaran. Kakak Zuo, bukankah kamu membuat keributan 2 jam yang lalu? Bukankah mereka sudah diberitahu? Menurutku memang begitu. 2 jam yang lalu. Zuo Fan mengangkat alisnya. Kami baru saja tiba. Kami masih jauh 2 jam yang lalu untuk melakukan apapun. Bukan kamu yang membuat suara sekeras itu. Tentu saja tidak. Aku tidak seceroboh itu. Menghadap terlebih dahulu akan membuat mereka menggantung kalian berdua di atas kepalaku. Zuo Fan tersentak. Oh, benar. Siapa lagi yang membuat keributan di pegunungan suci selain kita? Apakah ini konflik batin? Zuo Fan menoleh ke anak pedang. Dia menggelengkan kepalanya. Konflik batin tanpa penjaga.
Mengharapkan tidak ada barisan pertahanan dari pegunungan suci yang besar adalah hal yang tidak masuk akal. Mereka pikir tidak ada yang akan menyerang tempat ini. Jadi itu karena seseorang sudah menyerang. Hehehe, ayah. Keberuntungan kita luar biasa. Seseorang menanggung beban terberat sementara kami tidak melihat ada patroli. Tapi siapa yang melakukannya? Zuo Fan ragu. Hampir tidak ada orang yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menyerang pegunungan suci. Siapa yang peduli? Dengan pegunungan suci yang panik, kita bisa bergerak dengan mudah. Zuo Fan mengangguk. Benar. Ayo ambil kinceng dan kita bebas bertindak. Gunung suci ke-6 akan menghilang dari domain suci. Zuo Fan menyeringai dan pergi dengan Luo Yunhai di punggungnya dan anak pedang menjaga mereka. 2 langkah keluar dari pintu dan seseorang berteriak. Siapa kamu? Kemana kamu akan membawa tawanan itu? Itu adalah Kaisar. Dan pada puncaknya, Zuo Fan dan Swordchild berbagi pandangan dan seringai licik. Swordchild melintas dan berlari melewati pria itu, meledakkannya hingga berkeping-keping. Swordchild membersihkan tangannya dengan jijik. Kaisar sekarang berada di bawahku dan dia berani menghalangi kita. Bodoh. Beraninya kamu. Teriakan lain terdengar dan ratusan aura muncul di depan. Zuo Fan sangat serius. Terkutuklah. Mereka semua adalah orang suci. Pegunungan suci dipenuhi dengan para ahli. Bagaimana sekarang? Ayah. Lewati mereka atau bunuh mereka. Bisik anak pedang. Zuo Fan berhenti sejenak. Saya datang ke sini untuk membunuh mereka dan mendapatkan nama. Tapi mereka punya kinceng dan kita tidak bisa menyerang. Haruskah kita lewati saja dulu? Kalau begitu gunakan tubuh sucimu dan kekuatanku. Mereka tidak bisa menghentikanmu. Zuo Fan mengangguk dan energi hitam keluar dari dirinya, membentuk tubuh sucinya. Melawan orang suci akan sangat melelahkan, terutama jika dia membunuh mereka semua. Namun mengukir jalan berdarah tidaklah sulit. Seorang pria berdiri sambil berteriak, menyegel nasib gunung suci ke-6. Siapa kamu? Apakah kamu yang mengambil Chu Kinceng? Bicara. Kinceng tidak ada di sini. Zuo Fan menangkap maksudnya. Seseorang telah datang dan menyelamatkannya. Aku tidak tahu siapa atau kenapa. Tapi satu hal yang pasti, Kinceng tidak ada di sini. Dia bisa melepaskan diri. Zuo Fan mencibir. Hei kamu. Apakah itu benar? Saya adalah penguasa gunung ke-6. Hei Haodong. Hei Haodong membentak. Gelombang pedang jatuh ke kamar Chu Kinceng dan meratakannya. Sejak itu, dia menghilang. Apakah kamu membawanya? Tahukah kamu apa itu tadi? Berbicara. Zuo Fan tersenyum menyadari. Maaf. Tapi kami tidak tahu siapa orang itu. Kami hanya datang untuk kepala klan kami. Kepala klan. Hei Haodong kemudian memperhatikan Luo Yunhai di punggungnya. Saya mengerti sekarang. Anda berasal dari klan Luo. Kamu punya keberanian. Serangga dari negeri 8 kaisar muncul di sini. Di pegunungan suci. Mencoba mengambil seseorang. Seluruh klanmu sudah mati. Mati. Zuo Fan tertawa. Kamu harus mengkhawatirkan gunung suci ke-6mu dulu. Bab 1279, Pertempuran Suci. Semua orang melihat seringai Zuo Fan dengan mulut menganga. Banyak dari mereka mulai tertawa dan mengejek pernyataannya yang keterlaluan itu. Zuo Fan adalah orang pertama yang menantang pegunungan suci. Hei Haodong senang mencemoohnya. Kamu bodoh siapa? Apakah kamu begitu lamban untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Saya pengurus klan Luo. Zuo Fan. Kamu adalah Zuo Fan itu. Hei Haodong terdiam. Lalu berteriak. Kamu orang yang dekat dengan Kinceng. Apakah kamu ada hubungannya dengan penyelamatannya? Itu tidak masalah. Karena itu tidak ada hubungannya denganmu. Zuo Fan menyeringai. Terbang dengan Luo Yunhai di punggungnya. Kamu tidak perlu tahu kemana kamu pergi. Mereka menoleh ke Zuo Fan dengan tatapan bingung. Dia bahkan belum berada di tahap surga yang mendalam namun dia bisa terbang. Dia penuh trik. Seorang tetua meraung dan terbang mengejarnya.
Dia bersinar keemasan dan raksasa dengan 12 perisai muncul di sekelilingnya. Dia adalah seorang Saint pertengahan. Kamu membual dan mencari masalah di Gunung Suci ke-6. Karena itu kamu akan mati di sini. Anda tidak akan melarikan diri. Kita akan segera melihat siapa di antara kita yang akan mati. Sesuai keinginanmu. Zuo Fan menyindir. Membiarkan energi hitam membanjiri langit dan mengambil wujud raksasa hitam. Kejam dan kuat. Mereka semua tersentak. Dia orang suci. Bagaimana mungkin seseorang dari negeri 8 kaisar memiliki seni untuk mencapai tahap malaikat? Mencapai tahap yang lebih tinggi membutuhkan lebih dari sekedar bakat dan persepsi. Metode kultivasi adalah yang terpenting. Membutuhkan metode peringkat surga untuk menjadi orang suci. Namun semua metode penanaman seperti itu sudah lama dimonopoli oleh pegunungan suci. Bagi seorang suci untuk muncul di luar pegunungan suci adalah peluang kecil. Hanya melalui bakat atau persepsi luar biasa dalam menciptakan metode budidaya peringkat surga mereka sendiri. 7 gunung suci akan mengejar siapapun yang ingin bergabung dengan mereka. Sementara orang yang menolak hanya berkeliaran. Dengan adanya beberapa orang suci yang nakal. Mereka bukanlah ancaman dan mereka tidak cukup bodoh untuk menyerang 7 gunung suci. Menjaga keseimbangan domain suci. Tidak terpikirkan bagaimana seseorang berani menggunakan 3 murid pegunungan suci sebagai pion dan kemudian mengambil seseorang dari gunung mereka. Terlebih lagi, hal itu dilakukan oleh Zuo Fan, yang mereka semua tahu lemah. Semua orang dipenuhi haus darah. Daripada hanya mengurus urusannya sendiri, dia terus menggagalkan rencana pegunungan suci. Dia harus mati. He Haodong meraung. Penatualu, bunuh dia. Ya, Tuan Gunung. Penatualu menyeringai dengan percaya diri. Jelas bagi siapapun bahwa yang satu adalah orang suci tingkat menengah dan yang lainnya adalah orang suci masa awal. Dia pasti akan menang. Naga iblis yang melonjak. Zuo Fan mencibir dan naga besar di dada raksasa itu keluar dari sana. Ledakan. Sebuah ledakan mengerikan bergema yang mengguncang langit. Penatualu lengah. Menganggap Zuo Fan mudah diambil. Dan naga hitam itu membuat lubang besar setengah mil pada raksasa tua itu. Kedua belas perisai itu hancur menjadi debu. Penatualu batuk darah ketika tubuh sucinya runtuh. Jatuh ke tanah. Penatualu. Yang lain berteriak. Sementara pikiran mereka melayang karena apa yang mereka lihat. Penatualu lebih kuat dan terlatih dalam metode budidaya tinggi di pegunungan suci. Bagaimana dia bisa kalah begitu cepat? Bahkan jika Pang memiliki bakat untuk membuat metode kultivasi untuk mencapai Saint Stage, itu tidak dapat menandingi metode kita, yang telah dipoles selama jutaan tahun. Raungan drakonik bergema dan naga hitam itu menyerang Penatualu. Menelannya utuh. Naga itu kembali ke dada tubuh suci Zuo Fan. Kepalanya tampak kasar saat rahangnya mengeluarkan energi hitam. Yang lain merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tubuh suci yang buas. He Haodong mengerutkan kening dan terbang. Petir berderak dan tubuh Vajra dengan 12 pedang besar di punggungnya muncul di sekelilingnya. Suara mendesing. He Haodong mengambil 2 pedang petir dan menebas Zuo Fan. Oh, Tuan Gunung pergi duluan. Apakah itu untuk menyelamatkan muka? Zuo Fan mengangkat alisnya. Maaf mengecewakan. Naga iblis yang melonjak. Naga itu meraung sekali lagi dan keluar dari dada raksasa itu. Menuju He Haodong. Bam! He Haodong sudah siap. Memblokir dengan pedang petir dan menggunakan pedang lainnya untuk menyerang. Naga hitam itu terbelah menjadi 2. Menghilang seperti kabut hitam. Zuo Fan gemetar dan terhuyung mundur karena serangan balik itu. Tapi kemudian, raksasanya mempunyai kepala naga hitam lainnya. Sementara Zuo Fan berubah serius untuk sekali ini. Bagaimanapun juga, kamu adalah orang suci puncak dan memiliki beberapa keterampilan. Hentikan omong kosong itu dan mati. He Haodong melanjutkan serangan. Kedua bilah petirnya mengirimkan ribuan gelombang pedang ke Zuo Fan. Zuo Fan membuat tubuh sucinya menari melalui serangan. Tiba-tiba berhenti ketika serangan berhenti.
Lusinan cambukan muncul di tubuh sucinya. Sisiknya patah, berubah menjadi debu. Zuo Fan gemetar dan darah keluar dari mulutnya. Luo Yunhai menangis. Kakak Zuo, kamu baik-baik saja. Tuan Gunung sungguh tangguh. Penonton bersorak melihat Zuo Fan didorong mundur. Tidak ada yang luar biasa mendapatkan beberapa lusin hit dari ribuan. Orang ini baik. He Haodong melihat kebenaran dan ekspresinya menjadi suram. Dia adalah orang suci puncak sementara yang lainnya adalah orang suci yang baru. Ini seharusnya menjadi pekerjaan mudah untuk membunuhnya. Namun cara dia menghindari sebagian besar serangannya menunjukkan bahwa dia kalah dalam pertukaran itu. Jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, maka dia sendiri akan mati dalam satu serangan. Anak ini tidak normal. Itu sebabnya Penatua Lu menderita. Bilah petir He Haodong melintas di udara saat dia menuju Zuo Fan, menghalangi setiap kesempatan untuk menghindar. Luo Yunhai menangis. Kakak Zuo, Tuan Gunung, bunuh dia. Orang-orang di bawah bersorak. Zuo Fan menyipitkan mata dan berteriak, ayo, pedangku. Ya, ayah. Suara mendesing. Anak pedang yang diabaikan itu terbang di langit, berubah menjadi pedang hitam dan memasuki tangan Zuo Fan. Pedang keras He Haodong menebas Zuo Fan. Ledakan. Dengan suara petir yang tiba-tiba, cahaya hitam bersinar dan pedang itu lenyap. Semua orang tampak ternganga. He Haodong terhuyung mundur 2 langkah saat kedua pedang petir di tangannya hancur. He Haodong batuk darah dan gemetar. Dia menyaksikan raksasa Zuo Fan memegang pedang panjang hitam. Pedang yang sama yang dipegang oleh tubuh aslinya. Keduanya memiliki api hitam yang menjilati pedangnya. Menakutkan dan menyeramkan. Bab 1280, menghancurkan Gunung Suci. Wajah He Haodong bergetar. Matanya melebar. Dia kemudian menjadi serius saat lengannya berada di belakangnya. Yang penting sekarang adalah kemenangan. Tidak peduli apa yang dilakukan musuh. He Haodong menyerang lagi, melepaskan gambar pedang lainnya. Dan Zuo Fan hanya mengayunkan pedang hitamnya. Retak. Kedua pedang petir baru itu hancur berkeping-keping. Semua orang tersentak, menatap Zuo Fan dengan tidak percaya. Pedang apa yang begitu mematikan? 12 pedang petir di punggung Tuan Gunung He adalah bagian dari tubuh suci miliknya, yang terbuat dari petir. Seperti petir ungu surga ke-12. Tangguh melampaui keyakinan dan berada pada level senjata suci kelas 6. Bagaimana mereka bisa pecah begitu saja? He Haodong juga sama bingungnya. Terlepas dari masalah ini, dia memilih untuk tetap menjalaninya. Dia keluar sendirian dan sekarang dia harus menghabisi Zuo Fan untuk menjaga martabatnya sebagai bos besar di gunung. Zuo Fan membunuh Penatua Lu dan dia keluar untuk memenangkan kembali kekalahan dan membalas dendam. Mundur sekarang hanya akan membuatnya malu. He Haodong menarik napas dalam-dalam dan meraung. Pedang pemecah surga. Ding. 8 bilah petir yang tersisa terbang dari punggungnya dan membubung ke langit. Tampak seperti kilatan petir. Lubang hitam retak di langit karena kekuatannya yang luar biasa. Membentuk jaring dan mengancam akan menghancurkan struktur ruang angkasa. 8 bilah petir berkembang biak menjadi badai petir, siap menghujani dunia di bawah dengan malapetaka. Jumlahnya yang besar menimbulkan ketakutan pada semua makhluk. Penonton bersorak. Seni bela diri tertinggi Tuan Gunung dia telah keluar. Hal ini mendorong teror ke dalam hati banyak orang suci naga tingkat 11 di perang besar yang lalu. Sekarang itu digunakan pada bajingan malang yang kesepian. Siapa yang mendapat kehormatan yang sama untuk menghadapi keterampilan utama Mountain Lord He sendirian? Mountain Lord dia sudah lama tidak menggunakannya. Dan sekarang orang banyak sangat antusias untuk melihatnya lagi. Semua menyeringai melihat penderitaan Zuo Fan. Mengabaikannya. Semuanya sudah berakhir untukmu. Bahkan dengan pedang kerasmu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan melawan banjir gelombang pedang. Tubuh sucimu akan hancur dan kematian pasti akan menyusul. Hahaha, tidak akan ada lagi yang tersisa darimu untuk dikuburkan. Kamu seharusnya merasa terhormat untuk mati dengan gerakan yang sama yang mengalahkan banyak naga.
Semua orang suci menganggapnya sebagai malapetaka bagi Zuo Fan. Sementara Luo Yunhai memandangnya dengan cemas. Zuo Fan hanya tersenyum dan menyeringai. Anak pedang, mau mencobanya? Ayah, itu hanya sebuah konsep dan saya belum memahaminya. Itu terlalu berisiko melawan begitu banyak musuh. Anak pedang menghela nafas. Zuo Fan tidak peduli. Itu karena jumlahnya yang banyak sehingga menjadikannya latihan yang baik. Di mana lagi saya harus mengujinya? Saya membiarkan pertarungan ini berlarut-larut supaya saya bisa berlatih. Baiklah, cobalah. Mata kekosongan ilahi dan pedang apokaliptik bersama-sama. Pedang itu bergetar dan energi hitam merembes keluar. Membunuh. He Haodong memberi isyarat dan petir itu jatuh seperti hujan deras. Tepat di kepala Zuo Fan. Tekanan yang sangat besar membuat energi hitam pada gemetar raksasa Zuo Fan. Semua memandang dengan sinis. Zuo Fan yakin saat dia mengangkat pedang iblis. Zuo Fan dan mata kanan raksasa itu bersinar dalam 9 lingkaran cahaya emas. Mata ilahi dari kekosongan tahap ke-9. Pemakan kekosongan. Seni pedang apokaliptik. Lenyapkan. Zuo Fan dan anak pedang berteriak pada saat yang sama dan raksasa itu berputar. Memotong dengan pedang besar di sekelilingnya. Ruang di sekitarnya melengkung di bawah kekuatan yang menakutkan. Menyebar semakin jauh. Bilah petir mematikan yang masuk juga melengkung. Dan ruang di sekelilingnya lenyap. Tidak ada satupun pedang petir yang bisa mencapai jarak 10 meter dari Zuo Fan. Menghilang ke udara. He Haodong tertawa terbahak-bahak. Apa-apaan ini? Yang lain juga bingung. Di mana pedang petirnya? Kemana mereka pergi? Ah! Tangisan tiba-tiba memecah kesunyian yang menyesakkan. Mereka mendongak dan melihat tubuh suci Vajra He Haodong berputar seperti pedang petir. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Badan suci berputar hingga tak bisa dikenali lagi sebelum menghilang di hadapan semua orang suci. He Haodong tersentak dan berteriak. Seni bela diri macam apa ini? Tuan Gunung He, bukankah seharusnya kamu bertanya tentang kematian putramu? Apa? He Haodong bergidik. Zuo Fan mengangguk. Ya, saya membunuhnya. Anda? He Haodong mengamuk. Mengepalkan tinjunya dan kemudian muncul begitu saja. Yang lainnya sangat terkejut. Di mana Tuan Gunung He? Apakah dia mati? Orang itu menggunakan satu seni menyeramkan. Apa yang dilakukannya? Bahkan Luo Yunhai di punggung Zuo Fan pun bingung. Kakak Zuo. Hahaha. Ini uji coba pertama. Jadi tentu saja kamu belum tahu. Zuo Fan menjelaskan. Setelah menjadi orang suci, mata kekosongan ilahi saya mencapai tahap ke-9. Pemakan void. Memungkinkannya melahap semua ruang di wilayah saya. Sword Child menggunakan Apocalyptic Sword Art terkuatnya sehubungan dengan seranganku untuk membentuk Apocalyptic Void dan memusnahkan semua yang ada di wilayahku sebelum mereka menyadarinya. Saat melahap menyebar, siapapun yang terperangkap di dalamnya akan lenyap sebelum mereka menyadarinya. Luo Yunhai tersentak. Kalau begitu kamu bisa membunuh siapapun. Bahkan mereka yang lengah. Bahkan sebelum mereka menyadarinya. Tidak terlalu. Skill ini menggunakan Apocalyptic Sword Art dan jika lawannya memiliki ilmu pedang yang lebih tinggi maka aku tidak bisa menyentuhnya. Ada seseorang yang bisa memblokir pedangmu ketika Sein Puncak tidak bisa. Luo Yunhai memulai. Zuo Fan sangat serius. Tentu saja. Karena Sein Puncak bukanlah apa-apa. Aku selalu takut pada orang yang setara denganku. Bukan. Pada orang yang lebih tinggi dariku. Zuo Fan merasakan beban berat di bahunya memikirkan bagaimana musuh berada 3 tingkat di atas dalam mata kekosongan ilahi. Suara mendesing. Zuo Fan bergidik dan raksasa hitam itu menghilang. Luo Yunhai bertanya, Kakak Zuo, dia kehabisan tenaga. Mari kita tangkap dia dan paksa dia untuk mengembalikan Mountain Lord He. Dia pasti menggunakan beberapa trik untuk menangkap Mountain Lord He. Para Sein meraung dan ratusan orang menyerang dengan kekuatan mereka. Zuo Fan menyeka alisnya dan berkata kepada Luo Yunhai. Saya tidak terbiasa dengan tahap ke-9 dan itu menghabiskan banyak tenaga. Membunuh Sein Puncak.
Dan bekerja sama dengan SWAT Child untuk melepaskan serangan itu membuatku kosong. Apa yang kita lakukan? Luo Yunhai melirik para Saint Buas yang datang untuk membunuh mereka. Zuo Fan menyeringai. Seperti yang kubilang, hancurkan mereka. Bersambung.